Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore ya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Wahyuni, saya dari fungsi bidang Infokom Informasi Komunikasi Lokapom di Kabupaten Banyumas. Baik, ngode kita kali ini atau ngobrol dengan Lokapom Banyumas kali ini, kita ada kedatangan tamu nih dari Badan POM Pusat ya Mbak. Betul. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya agar lebih dekat, kan lebih enak ngobrolnya gitu ya. Baik, kepada narasumber kita diperkenalkan, silahkan Mbak perkenalan dulu. Ya, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat BPOM semuanya. Perkenalkan, saya Adita Puspa Wijayanti, biasa dipanggil dengan Dita. Oh, Mbak Dita ya. Betul. Okay. Saya dari kelompok substansi pengaduan masyarakat Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, berarti dari pengaduan masyarakat dari Biro Hukor ya Mbak ya? Iya, nah, betul. Itu secara umum itu kerjanya ngapain aja sih Mbak? Soalnya kalau di Loka Banyumas kan mungkin secara spesifik nggak ada ya. Iya. Kita mungkin lebih ke bidang infokom gitu. Nah, kalau dari pusat terutama Poksi Pengaduan Masyarakat Hukor ini seperti apa? Ya, salah satu tugas dan fungsi dari kelompok substansi pengaduan masyarakat itu menerima layanan pengaduan masyarakat dan permintaan informasi obat dan makanan. Jadi kalau sahabat BPOM nih mau menanyakan informasi obat dan makanan atau mau mencari tahu tentang informasi obat dan makanan, itu bisa menghubungi kami gitu di pengaduan masyarakat. Oh baik, oke, berarti terkait dengan pengaduan dan informasi ya dari masyarakat itu bisa melalui Poksi Pengaduan Masyarakat ini. Nah, kalau kita mau mengadukan nih Mbak, mau mengadukan atau ingin mencari informasi gitu, gimana caranya? Ya, Badan POM memiliki kontak center nih Mbak Eka, namanya Halo BPOM. Oke, Halo BPOM ya. Ya, Halo BPOM. Jadi kalau ada yang mau menanyakan informasi terkait obat dan makanan atau juga mau menyampaikan pengaduan, misalnya ditemukan produk obat dan makanan ilegal atau tanpa izin edar yang beredar di tengah-tengah masyarakat, itu bisa menyampaikan melalui Halo BPOM. Oh gitu, oke. Kalau untuk Halo BPOM-nya biasanya kan kalau apa tuh di instansi-instansi halo apa kayak gitu terus ada nomornya. Nah, kalau Halo BPOM berapa tuh? Iya, kalau Halo BPOM itu di nomor 1-500-533. Oke, baik. Berarti Sobat BPOM harus dicatat nih ya. Jadi kalau misalkan ada pengaduan atau mungkin ingin mencari informasi tadi ya terkait dengan produk atau mungkin ingin mengadukan hal-hal yang mungkin tadi kayak produk ilegal dan sebagainya, itu bisa menghubungi Halo BPOM di 1-500-533. 1-500-533. Iya, betul. Oke, baik. Tapi Mbak Eka, maaf nih Mbak Eka, Iya. selain telepon, Halo BPOM itu juga punya media lainnya yang bisa dihubungi gitu. Oh, Mungkin oke. kan kalau telepon menghabiskan banyak pulsa ya Mbak. Benar, iya. Terpotong gitu pulsanya Iya. gitu. Nah, selain telepon kami juga memiliki media sosial. Jadi bisa menghubungi melalui media sosial dari Instagram, Facebook ataupun Twitter. Itu ke media sosialnya BPOM RI. Oke, Gitu. Terus iya. kami juga yang banyak digunakan nih Mbak oleh masyarakat Indonesia sekarang nih WhatsApp. Kami punya WhatsApp Mbak di nomor 0811 9181533. Oke. Kami juga masih memiliki SMS itu di nomor 08121 9-nya 4 kali 533, atau juga melalui email di halobepom@pom.go.id. Nah, kalau teman-teman juga punya handphone gitu Android ataupun apps gitu Mbak, juga bisa mengunduh aplikasi BPOM Mobile. Oke. Oh, berarti ada aplikasi tersendiri ya Mbak ya? Betul. Tadi lengkap ya, di sosial media bisa, Iya. kemudian by telepon juga bisa ya. Kemudian tadi juga ada
nomor SMS juga gitu. Ternyata ada aplikasinya juga ya. Iya, ada. Oke, berarti sangat bisa memudahkan masyarakat gitu ya Mbak untuk misalkan memberikan pengaduan atau ingin mencari informasi terkait seputar obat dan makanan begitu. Iya, Baik. betul, Mbak. Oke, kalau ini Mbak tadi kan sudah disampaikan ya cara menyampaikan pengaduannya tadi bisa melalui telepon yang tadi di Halo Bepom, kemudian tadi lewat email bisa, sosial media bisa gitu. Nah, kalau untuk persyaratannya Mbak itu seperti apa? Ya, jadi kalau sahabat Bepom yang ingin menghubungi ke Halo Bepom, itu tentu saja akan harus memberikan identitas diri, Mbak. Oke, berarti Jadi identitasnya harus disampaikan ya, ya. disampaikan seperti nama, alamat, dan nomor kontak. Nomor kontak ini kami harapkan ya Mbak ya, memberikan nomor kontak yang benar-benar bisa dihubungi gitu. Oke, takutnya nanti yang dikasih nomor kontak temennya gitu Iya ya. betul, atau nomor nggak tahu dia mengarang nomor Oh, dari iya, mana gitu ya. betul. Yang penting kasih nomor gitu. Tapi kami mengharapkan nomornya itu benar-benar nomor yang bisa dihubungi gitu. Karena apa sih Mbak? Kita tuh butuh nomor itu bukan untuk disampaikan atau untuk nanti promo-promo apa gitu ya Mbak. Karena kan biasanya juga banyak promo-promo aneh gitu Iya, ya Mas. betul. Gitu. Tapi kami butuh nomor kontak itu kalau misalnya nanti ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau kami butuh data dukung lebih lanjut gitu itu atau kami mau menyampaikan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan atau ada informasi tambahan yang nanti harus disampaikan lagi gitu. Nah itu karena itu kami butuh nomor kontak dari si konsumennya, dari pelapornya. Oke, iya berarti nomor kontak ini lumayan urgent dan penting dan harus disampaikan ya Mbak ya. Betul. Nah selain identitas diri, tentu saja sahabat Bepom yang menghubungi Halo Bepom itu harus menyampaikan apa yang ditanyakan, informasi apa yang dibutuhkan oleh sahabat Bepom. Atau kalau mau menyampaikan pengaduan, berarti substansi pengaduannya itu juga harus disampaikan. Pengaduannya itu berupa pengaduan apa? Kalau misalnya terkait pengaduan ilegal, produk ilegal, itu juga kami membutuhkan sumber perolehan produknya. Oh gitu. Nah, sumber perolehan produk ini juga sebisa mungkin diinformasikan yang lengkap, Mbak. Nggak hanya ada tolong ini ada produk ilegal di pasar A gitu. Tapi sebisa mungkin kita memberikan nama jalannya jalan apa, atau kalau misalnya ada nama tokonya disampaikan nama tokonya. Nama tokonya apa nama gitu ya. tokonya apa, iya betul. Kemudian kalau misalkan di pasar gitu harus disampaikan juga misal blok apa, karena mungkin ada beberapa blok tapi dengan nama toko yang sama, itu kan juga betul. Ini ya. Iya gitu. Dan kalau misalnya itu juga bisa dibantu dengan apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh ancer-ancer ya Mbak. Oh ancer-ancer, iya betul. Ya kalau bahasa saya juga ancer-ancer. Iya jadi patokannya itu misalnya kanan kirinya ada apa atau dia seberangnya ada apa gitu. Nah kalau pengaduan produk juga kami sebisa mungkin dimintakan ini Mbak, foto produknya yang dilaporkan. Data dokumennya berupa foto produk gitu. Ya itu aja sih Mbak kelengkapan yang harus dilengkapi oleh sahabat Bepom yang menghubungi Halo Bepom. Iya. Berarti tadi terkait dengan persyaratannya ya Mbak sudah disampaikan oleh Mbak Dita. Baik, kalau ini Mbak mungkin kan masyarakat di Jawa Tengah khususnya ya, itu kan kalau di Jawa Tengah itu memang sudah ada 3 UPT Badan POM ya. Satunya adalah Balai Besar POM yang ada di Semarang, kemudian Lokapom di Banyumas, sama satunya adalah di Surakarta. Cuman mungkin kalau untuk Loka, ada 2 Loka ini mungkin masyarakat kurang familiar gitu karena memang baru 2018 dibentuknya. Nah, kalau misalkan nih belum ada masyarakat yang tahu adanya luka ini kemudian menemukan pengaduan atau ingin memberikan informasi, itu berarti bisa langsung ke pusat gitu ya. Kalau pengaduan seperti itu bisa, maksudnya langsung telepon ke pusat, nggak harus ke Lokapom gitu? Oh bisa, melalui Halo Bepom itu tadi. Jadi kalau memang belum tahu ada UPT apa di daerahnya terdekat, betul, bisa menghubungi ke Halo Bepom. Oh iya gitu. Oke. Kemudian ini Mbak terkait dengan pengaduan ya. Jadi kalau pengaduan masyarakat itu kan biasanya sering banyak macamnya gitu. Ada yang mengadukan terkait dengan produk ilegal, kemudian mungkin sarana yang ilegal juga gitu. Nah, untuk tindak lanjutnya itu seperti apa Mbak? Kan kalau misalkan
Tadi sepenangkapnya saya ya, terkait dengan pengaduan itu kan Mbak Dita dari bagian pengaduan masyarakat hanya istilahnya apa ya, menerima pintu gitu masuk. betul, menerima atau pintu masuknya pengaduan. Nah nanti tindak lanjutnya seperti apa Mbak dari pengaduan masyarakat itu? Ya, baik. Kalau untuk permintaan informasi atau pengaduan masyarakat yang bisa diselesaikan langsung oleh teman-teman agent kami, jadi Halo BPOM itu punya agent, Mbak. Oke. Petugas yang menerima layanan tadi, layanan pengaduan masyarakat dan permintaan informasi. Jika permintaan informasi itu dan pengaduan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman agent kami, itu akan langsung kami sampaikan pada saat itu juga, pada hari itu juga gitu. Tapi kalau ternyata pengaduannya ini harus ada pemeriksaan ke lapangan. Nah, itu kami akan berkoordinasi dengan tadi itu Mbak, unit pelaksana teknis yang terkait. Misalnya ada pengaduan produk jualnya itu di daerah Banyumas ini, maka kami akan menghubungi ke Lokapom Banyumas untuk melakukan tindak lanjut. Oh gitu. Iya. Oke, Nanti berarti kalau sudah ada hasil tindak lanjutnya dari Lokapom Banyumas, kami akan menyampaikan kembali hasil tindak lanjut tersebut kepada pelapor. Oke, begitu. Berarti tindak lanjutnya dilihat dulu ya, ini wilayah kerjanya di daerah mana gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan di wilayah kerja Lokapom Banyumas, artinya nanti berarti dirujuknya ke Lokapom Banyumas Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalkan di luar Jawa ya tergantung wilayah kerjanya UPT mana gitu ya Mbak Iya, ya. betul. Oke. Di Halo BPOM itu kami memang belum setiap hari dan belum 24 jam. Oh, oke. Jadi kalau sahabat BPOM mau menghubungi ke Halo BPOM, itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau menghubunginya melalui telepon, itu kami menerima layanan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke, oh berarti jam kerjanya dari jam 8 sampai 6 sore ya? Untuk telepon. Oh, untuk telepon yang Halo BPOM. Iya, tapi kalau untuk media lainnya selain telepon, kami jam kerjanya sesuai jam kerja kantor. Oke. Jadi kalau dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Kalau untuk hari Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh gitu. Oke, berarti ada jam layanan tersendiri ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi Tapi sahabat BPOM nggak perlu khawatir. Misalnya kalau mau mengirimkan email atau mengirimkan SMS, WA atau DM di luar jam kerja itu tidak apa. Kami akan membalasnya di hari dan jam kerja berikutnya gitu. oh oke, berarti nggak harus di jam kerja ya. Kalau misalkan di luar jam kerja tidak apa-apa, tapi nanti akan dijawab di esok harinya sesuai dengan jam kerja begitu. Iya, betul. Oke, baik sahabat BPOM, teman-teman ngode ya, ngobrol dengan Lokapom Banyumas. Mungkin ada statement penutup ya atau closing statement dari Mbak Dita. Monggo silahkan Mbak. Karena tadi informasi yang sudah disampaikan sudah sangat informatif ya untuk masyarakat gitu. Ya, terima kasih Mbak Eka. Jadi kami Halo BPOM sangat mendukung atau mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan obat dan makanan. Dengan cara apa? Dengan tidak takut atau tidak malu untuk menyampaikan pengaduan terkait obat dan makanan. Selalu hubungi Halo BPOM ketika menemukan informasi terkait obat dan makanan yang kurang jelas atau yang masih simpang siur gitu. Karena tanya Halo BPOM pasti akan ada jawabannya. Gitu aja, Pak. Oke, siap. Baik, sahabat BPOM, cukup sekian ngode kita kali ini. Saksikan terus dan pantengin terus YouTube Lokapom di Banyumas. Semoga nanti next berikutnya akan ada tema-tema menarik yang akan kita sajikan. Baik, saya Eka Wahyuni selaku moderator pada kali ini izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.